Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Tentunya bersama Dea dan juga bersama dengan Cak Sun di sajian spesial leluasa lebih luas seputar agama. Ya, selamat sore Cak Sun. Selamat sore Mbak Dia. Oke, alhamdulillah jumpa kembali di studio Radio Purnama Sidi ya Cak ya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita masih akan bincang-bincang seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan luar biasa sekali saat ini bersama dengan Cak Sun kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di pekan lalu ya Cak. Ya. Oke. Melanjutkan kaifiyah Sholat. tata cara sholat. Baik ya. Tentunya bersama dengan Dea dan juga bersama dengan Cak Sun di setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai. Dan bagi sahabat Purnama Sidi, Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com ya. Bagi sahabat yang mungkin mempunyai pertanyaan seputar sholat ataupun juga dalam materi lainnya, silakan bisa kirimkan pesan kami kepada Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, Anda bisa mengirimkan pesan melalui Radio Purnama Sidi di 0821 1414 9287. Dan pada kesempatan sore hari ini Dea bersama dengan Cak Sun akan bincang-bincang kembali terkait tema yang lanjutan ya Cak ya. Kemarin kita sudah sempat bahas terkait sampai dengan Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah ya. Dan tentunya juga ini pembahasan yang sangat penting sekali ya sahabat Purnama Sidi ya, karena berkaitan dengan aktivitas kita setiap hari Cak Sun ya. Ya benar banget. Dan tentunya mari kita sapa Cak Sun terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Oke, ya bersama dengan Ustadz Maksun atau yang dia sapa dengan Cak Sun. Kita akan langsung aja mulai bincang-bincang pada sore hari ini. Silakan Cak Sun bisa menyapa sahabat Purnama Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi, anggota warga Muhammadiyah, simpatisan seluruh masyarakat Wonosobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu kembali dalam kajian leluasa yang sudah beberapa kali pertemuan kita membahas tentang ibadah sholat, tata cara ibadah sholat dengan mendasarkan pada putusan tarjih Muhammadiyah. Dan tentunya putusan tarjih itu juga mendasar kepada Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Baik. Ya. Pada kesempatan hari ini, sore ini, kita melanjutkan tentang baca surat pendek. Baik. Itu ya, Mbak Dia. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Al-Fatihah. Baik. Bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Baik. Karena kalau tidak membaca maka tidak sah sholat kita, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya adalah setelah membaca Al-Fatihah, matan di dalam HPT dikatakan summakro suratan minal Qur'ani yatadabburi watartili. Bitadabburi watartili. Ini redaksi matan di dalam HPT 1. Kemudian bacalah surat dari Al-Quran dengan mentadabburi dan tartil. Artinya begini, setelah kita selesai membaca Al-Fatihah, maka membaca surat pendek. Ya, itu nanti hampir sama perdebatannya nanti. Apakah makmum juga harus membaca? Betul. Gitu ya. Baik. Apakah cukup mendengarkan saja misalnya begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini di dalam HPT mendasarkan kepada satu riwayat
dari Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan sholat duhur, Nabi di dua rakaat pertama Nabi membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dua surat, wa surataini wa bi rakaataini. Jadi di dua rakaat ya bi ulaya ini, di dua rakaat yang pertama itu Nabi membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Oke. Ya, surat pendek. Sementara di dua rakaat yang kedua, Baik. berarti rakaat 3 dan 4, Baik. Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja. Oh, baik. Ya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan ketentuan. Maka kembali kepada pembahasan yang lalu bahwa yang wajib itu membaca Al-Fatihahnya itu. Sehingga di dalam rakaat, misalnya ketika sholat duhur 4 rakaat, maka yang 2 rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah dan surat, rakaat yang ketiga dan keempat itu membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Oke. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya di dalam ada pandangan lagi, misalnya kita lihat di dalam pandangan Wahbah Juhaili misalnya, di sana dikatakan wajibu qiraatu suratin qasirah, wajib membaca surat yang pendek kal kausar, seperti surat al kausar, inna atau yang kal kausar ya, dan sepertinya atau yang sama ya, yang sama-sama pendeknya surat al asr. Ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, amarona an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah di dalam surat. Ya, yang paling mudah atau yang paling pendek, misalnya surat Al-Kausar tadi kan, Ina atau Ina kal Kausar, atau surat Al-Asr misalnya begitu. Oke. Nah, perintah ini menunjukkan wajib. Ya, sehingga di dalam pandangan ini bahwa membaca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan baca surat itu adalah perintah yang sifatnya wajib. Baik. Ya. Nah, di dalam matan HPT ini, di dalam redaksinya dikatakan summakra suratan minal Qur'ani bitadabburi wa tartili, dengan tadabbur, memahami dan tartil. Ya, tentunya tartil ini juga di dalam konteks membaca Al-Fatihah juga. Tidak boleh membaca Al-Fatihah misalnya dengan satu nafas. Ya, gitu ya, Mbak. Maka setiap puasa itu mesti ada sholat itu cepet-cepetan. Baik. Karena baca Fatihah satu nafas. Ya. Itu tidak tadabbur dan juga tidak tartil. Mentadaburi itu memahami makna yang terkandung dari ayat yang kita baca. Baik. Ya, ayat yang kita baca itu yang kita tadaburi. Nah, ini juga berdasarkan satu ayat, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Muhammad ayat 24. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka itu tertutup. Ini kritik Allah. Maka mentadaburi itu tidak dalam konteks mengkaji saja, tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga dalam rangka kita mentadaburi. Oke. Bisa memahami itu maksudnya gitu ya. Ya, bisa memahami maknanya, minimal artinya. Ya, supaya ini bisa menjadi wasilah untuk menambah kekhusyuan kita di dalam pelaksanaan sholat kita. Sholat. Baik. Wa tartil warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu berarti makharijul hurufnya tepat, tajwidnya tepat. Apa yang menjadi hak dari masing-masing huruf itu sesuai dengan tempat keluarnya. Baik. Makanya tidak bisa kemudian
bacaan di dalam sholat itu seambekan, gitu. Ngebut gitu ya, Ya, Cak ya. seambekan itu tidak tartil namanya, tidak Oke. jelas panjang pendeknya, tidak jelas makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, amin, misalnya gitu kan. Nah, itu Baik. kayak apa itu ya. Jadi membaca surat pendek itu dengan bitadabburi wa tartil, dengan mentadaburi dan tartil. Nah, kembali lagi bahwa di dalam membaca surat tadi itu hanya di 2 rakaat yang pertama saja. Baik. Jadi kalau sholat 4 rakaat berarti di rakaat 1 dan rakaat 2 Oke. baca Al-Fatihah kemudian membaca surat pendek. Surat pendek. Ya, sementara rakaat yang ketiga keempat cukup membaca Al-Fatihah saja. Ya. Kemudian kalau misalnya 3 rakaat, ya hanya di rakaat 1 dan 2 membaca Al-Fatihah dan surat. Kemudian rakaat yang ketiga seperti surat maghrib, berarti hanya membaca yang ketiganya membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah. saja. Oke. Kalau sholat subuh berarti Al-Fatihah dan surat. Surat. Nah, ini Oke. berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang membaca surat setelah Al-Fatihah ya. Jadi berdasarkan dasar itu bahwa karena sholat itu kan harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengada-ada. Oke. Tata caranya sudah ditulis Rasulullah. Di antara tata caranya apa? Ketika membaca surat itu, bahwa Nabi itu ketika sholat duhur di 2 rakaat pertama Nabi membaca Al-Fatihah dan surat. Sementara di 2 rakaat yang kedua, berarti rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Nah, ini ketentuan berkaitan dengan membaca surat pendek. Nah, setelah itu ya, gerakan yang selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek, lalu yang kemudian adalah ruku. Baik. Ya. Ketika ruku itu kembali kepada pembahasan tentang takbiratul ihram. Ya kan? Maka ketika gerakan takbir itu juga dilakukan ketika ruku. Baik. Ya kan? Sembari mengangkat 2 tangan. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Nah, berkaitan dengan tata cara ruku ini, di dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, idza qumtum ila sholati fakabbiru summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an. Summarka, kemudian ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sampai kemudian tenang. Jadi ya ruku itu tenang dulu, jangan kemudian belum tatma'inna ya, semua badan itu belum sebagaimana mestinya, kemudian kok langsung bangkit. Oke. Ya. Sumarfa hatta ta'dila, kemudian setelah ruku kemudian itidal, nanti kita bahas ya. Itidal juga sama, sampai berdiri tegak dulu. Sebelum berdiri tidak boleh kemudian sujud. Ya kan? Sumasjud kemudian sujud hatta tatma'inna, sampai kemudian tenang. Sujud. Sumarfa kemudian angkatlah hatta tatma'inna, iftiros. Ya, hatta tatma'inna jalisan, duduk iftiros itu. Duduk di antara 2 sujud. Sumasjud kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sumaf'al dzalika fi sholatika kulha. Kemudian lakukan semua itu di dalam sholat. Ya. Jadi ketika ruku itu posisinya harus tenang. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan di dalam satu riwayat, seburuk-buruk manusia itu sarikotan, aswa'an nas sarikotan. Seburuk-buruk manusia itu pencuri. Yaitu apa? Alladzi yasriqu min sholatihi, yaitu orang yang mencuri dari sholatnya. Baik. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi, bagaimana mencuri dari sholatnya itu? Maka Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha,
tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujud. Sujud. Ya, jadi rukuk itu harus sempurna. Oke. Ya. Sampai apa? Dalam riwayat di dalam hadis itu dikatakan gini, au qala la yuqimu sulbahu, tidak tegak napa? Sulbahu itu punggungnya firruku'i, di dalam rukuk wa sujud. Ya, jadi memang harus sempurna rukuknya itu, dan itu dianggap seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang mencuri dari salatnya ketika rukuknya tidak sempurna. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan tata cara rukuk itu seperti apa? Ada satu riwayat dari Abu Humaid menceritakan ketika Nabi SAW itu melaksanakan rukuk. Ketika rukuk itu la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Nabi itu tidak terlalu menundukkan kepalanya dan juga tidak ndangak. Artinya mu'tadilan. Mu'tadilan itu apa namanya? Itidal itu berarti kan tegak, ya. Ya sedengan. Oke. Nggak terlalu ndangak, tidak terlalu nunduk. Ya, jadi kalau ada orang rukuk kok ndangak gini kan ya Oke. ya nggak bagus lah kira-kira gitu ya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan tata cara bagaimana ketika rukuk. Posisi kepala itu tetap menghadap ke tempat sujudnya. Maka Nabi itu tidak terlalu menundukkan kepalanya, ya, dan juga tidak mendongakkan, dangak, ya, tapi mu'tadilan, apa namanya, tengah-tengah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, di dalam riwayat yang lain dikatakan begini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, Nabi sholat, fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihil ma' lastaqarra. Saya pernah melihat Nabi itu sholat, kemudian ketika rukuk punggungnya itu rata sampai, ya, punggungnya itu rata. Lau subba alaihil ma, seandainya apa namanya punggungnya itu dikasih air, ada gelas gitu, kemudian gelas itu diletakkan di punggung itu, maka tidak akan tumpah. La astaqarra, maka air itu menjadi diam, tenang. Ya, artinya memang posisi rukuk itu memang apa, punggung itu memang harus lurus begini, ya kan? Ya, kepala nggak boleh dangak dan nggak boleh terlalu nunduk, tapi memang sejajar. Ya, ini posisi ketika orang rukuk itu. Ya, sampai-sampai digambarkan ini bahwa ketika kita menempatkan apa gelas gitu ya, kemudian diletakkan di punggung, itu gelas itu nggak jatuh. Gitu. Ya, ini. Baik. Kemudian yang lainnya misalnya, bagaimana cara kita itu memegang lutut? Kan kita sering mendapati ada orang itu ketika rukuk yang dipegang itu bukan lutut, Mbak Dia. Tapi apa namanya ini? Gares. Apa namanya? Betis. Ya. Bagi bawah di gitu bawah ya. Lutut. Bawah lutut. Ya. Itu saya tidak menemukan dasar tentang hal itu. Ya. Jadi orang ketika lutut itu digambarkan oleh Rasulullah SAW itu, ya, seperti qabidun alaihima. Nabi itu meletakkan kedua tangannya, summa raka'a fawadu ayadai, kemudian beliau rukuk dan meletakkan dua tangannya ala rukbatahi, atas dua lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia itu menggenggam. Jadi yang dipegang itu bukan di bawah lututnya garis ya, tetapi di lututnya itu. Sehingga yang disesuaikan itu bukan tangannya menyesuaikan supaya itu tegak, tetapi yang pokok itu adalah apa? Punggung itu jangan sampai ndangak. Punggung tetap rata, sehingga ketika kita posisi ruku itu bisa tangan itu ditekuk. Yang penting apa? Tangan ini menggenggamnya itu ke lutut. Kan kadang orang itu karena dia tinggi gitu ya, dia ingin meluruskan punggungnya, lalu yang dipegang itu
di bawah lutut itu. Oke. Ya, tidak di lututnya itu. Jadi yang benar ketika kita ruku itu yang kita pegang itu adalah lutut kita. Oke, baik. Maka Nabi mengatakan ka'annau qabidun alaihima. Seolah-olah Nabi itu menggenggam lututnya. Jadi benar-benar dipegang. Baik. Ya, tidak di bawah lutut itu sendiri. Ya. Ini berkaitan dengan tata cara ruku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Lalu kemudian bacaan apa saja yang harus kita baca ketika kita ruku? Ada beberapa bacaan dan ini diakomodir oleh putusan tarjih. Ya, misalnya bacaan yang pertama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih, itu boleh. Ya. Ini bukan pilihan kemudian NU Muhammadiyah loh ini ya. Baik. Jadi ini diakomodir ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau ada dua dalil yang sama-sama sahih ya, yang pelaksanaannya memilih. Kita boleh memilih ya, pakai subhanakallahumma bihamdika allahumma pilih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih. Atau yang kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbil azimi. Yang ketiga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini enggak biasa kan? Biasanya kita dengar ini pas apa? Ramadan. Pas Ramadan. Iya. Ya kan? Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kemudian yang keempat Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Oke, lebih ada panjang 4. ya, Cak. Ya. Oke. Jadi ada 4 bacaan di dalam ruku dan semuanya diakomodir di dalam putusan tarjih. Baik. Jadi di dalam putusan HPT kita itu mengakomodir bacaan-bacaan tadi itu. Karena semuanya hadisnya sahih, maka di dalam pelaksanaannya boleh memilih. Baik. Ya, pilih yang paling mudah, misalnya apa tadi? Misalnya membaca subhana rabbiyal azimi. Ini hadis dari Hudzaifah. Qala sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim, rawahu Muslim. Atau dari Aisyah juga sama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru ayyaqula fi ruku'i wa sujudihi. Kata Aisyah, Rasulullah itu memperbanyak dalam bacaan ruku dan sujudnya itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oke. Ini mentakwilkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu. Ya. Kemudian lagi misalnya dari Hudzaifah ya. Hampir sama ya, ketika ruku membaca subhana rabbil azimi. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian dari riwayat yang lain. Kalau tadi satu-satu Mbak Dia. Baik. Cukup sekali subhana rabbiyal azimi. Itu riwayat Muslim. Tapi ada riwayat yang lain ya, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW ketika ruku mengatakan begini, idza raka'a ahadukum, apabila salah seorang dari kamu ruku, faqala, maka ucapkanlah subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali. Jadi boleh sekali, boleh 3 kali. Ya kan? Oke. Nah, hadis yang lain misalnya, ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, Muslim. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila sholati, ketika hendak mendirikan salat, wa idza raka'a qala, ketika Nabi ruku mengatakan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Baik. Ini 4 redaksi atau 4 varian bacaan di dalam ruku. Ya, boleh memilih salah satu mana yang kita anggap mudah
dihafal. Baik. Nah, jadi ini makanya begini, kita tidak boleh kemudian mengkategorisasi bahwa nek bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma fili itu Muhammadiyah, enggak gitu. Kemudian nek subhan rabbiyal azimi itu kemudian NO misalnya, enggak kayak gitu itu. Ya, ilmunya itu boleh memilih salah satu, tapi memang di dalam pelajaran-pelajaran kita itu memang seperti itu kayaknya. Oke. Wis dikategorisasi. Iya, sudah dikelompokkan gitu Jadi biasanya ya, Cak ya. Padahal kalau ngikuti sunnah Rasulullah SAW mestinya enggak seperti itu. Baik. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi juga melaksanakan dalam rukuknya itu berbagai macam bacaan-bacaan itu. Oke. Nah, tarji itu ya ketika terjadi ta'arud al-adillah, pertentangan beberapa dalil-dalil yang ada itu, kalau dalil-dalil itu sama-sama sahih, ya ajam wa taufik misalnya gitu, dikumpulkan, dikompromikan, maka pelaksanaannya memilih salah satunya. Nah, ini berkaitan dengan ruku. Baik. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah ruku itu itidal. Ya, itidal itu bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan. Seperti pada takbiratul ihram membaca sami Allahu liman hamidah. Itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah sembari mengangkat kedua tangan. Nah, setelah mengangkat kedua tangan itu apa seharusnya? Apakah kembali kepada sedekap lagi atau lurus? Oke, nah itu yang biasanya jadi pertanyaan ya, Cak ya. Ya. Beberapa tuh emang kadang kalau dia lihat gitu ya. Habis itidal habis mengangkat, ruku ya, kemudian itidal sami Allahu liman hamidah, memang kemudian ada yang lurus, ada yang bersedekap kembali. Nah, ketika kita ngikuti putusan HPT, ketika itidal itu tegak kedua tangannya diluruskan ke bawah, artinya tidak sedekap. Oke. Ya, jadi apa namanya, ini kalau kita mengikuti putusan HPT, bahwa kemudian ada pandangan yang lain yang kemudian sedekap, itu kan masanya kembali kepada satu riwayat ketika Nabi itu mengangkat rafa'a ra'sahu istawa qa'iman, tegak ke dalam berdiri. Istawa itu kan lurus, ya qa'iman dalam berdiri, hatta ya'uda kulla faqarin ila makanihi, sampai kemudian kembali setiap fakor punggung, ya setiap yang ada di punggung ini ila makanihi. Jadi memang berdiri tegak, ya berdiri tegak, ya itu itidal itu jangan sampai sebelum berdiri tegak kemudian sujud. Ya, jadi harus tegak dulu, ya. Maka di riwayat yang lain dikatakan ketika rukuk Nabi itu lam yasjud, tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai sejajar atau lurus dalam berdirinya itu. Baik. Jadi betul-betul tidak apa namanya tegak lurus, ya. Baru kemudian bersujud. Nah, kembali lagi tadi, ketika itidal itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka posisi tangan itu kalau ngikuti putusan tarji adalah tegak lurus. Ya. Nah, apa bacaannya? Ini juga sama. Bacaannya di dalam HPT itu ada beberapa varian. Baik. Bacaan yang bisa dibaca oleh kita semua, ya. Misalnya di dalam riwayat Bukhari, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi fa idza kabara fakabiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u, ya, wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Ya, rabbana walakal hamdu itu riwayat Bukhari. Atau wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Beda, Mbak. Kalau tadi riwayat Bukhari, ya tadi sama-sama Bukharinya. Baik. Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Enggak ada huruf wamunya. Baik. Ya.
Kemudian ada lagi misalnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamida, qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Riwayat yang lain ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Enggak ada huruf wawunya. Jadi kalau tadi Allahumma rabbana walakal hamdu, kalau yang kedua Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, ini bedanya di huruf wawunya. Kalau yang pertama rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu. Kalau yang selanjutnya Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, ada beberapa bacaan itu. Kemudian lagi misalnya ketika tadi mengucapkan Sami Allahu liman hamida, apa yang dibaca? Rabbana lakal hamdu hamdan khasiran thayyiban mubarakan fih. Ya, bahkan di hadis ini dikatakan ketika ada orang yang membaca doa ini di belakang Rasulullah SAW, kemudian Nabi berpaling. Man al mutakallim anifan, siapa yang tadi ngomong? Kemudian Rasul tadi yang ngomong Rabbana lakal hamdu ngomong, ana ya Rasulullah, saya. Maka Rasulullah menjawab, laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna. Sungguh saya telah melihat 30 malaikat lebih yang berebutan ayyuhum yaktubuha awalan. Ya, akan mencatat, ya, rebutan mencatat terhadap orang yang membaca tadi itu. Ya, jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga boleh dibaca ketika i'tidal. Kemudian yang keempat, ya. Ini riwayat dari Ali, anna Rasulullah SAW kana idza rafa'a min rakaati. Apabila mengangkat, ya, mendapat satu rakaat dari ruku', idza rafa'a min rakaati sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, jadi berkaitan dengan bacaan i'tidal itu ada 4 varian, ada 4 variasi bacaan di dalam i'tidal itu. Nah, dari 4 itu memang redaksinya bisa berbeda-beda, Mbak. Jadi saya ulang lagi, redaksi yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi nggak ada huruf wawunya. Atau yang ketiga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian yang keempat Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi di dalam doa i'tidal ada 4 varian dengan berbagai macam bacaan yang berbeda-beda tadi itu. Nah, ini berkaitan dengan i'tidal. Kira-kira gitu, Mbak Dea. Baik, Masya Allah nih cukup lengkap dan rinci sekali ya Cak Sun ya. Dari mulai tadi pembacaan surat pendek kemudian sampai dengan di i'tidal ya. Ya baik. Dan sahabat Purnama Sidi, tak terasa ini kita waktu sudah hampir 1 jam ya Cak Sun ya. Tandanya dia dan juga Cak Sun harus pamit nih di sajian leluasa edisi kali ini. Dan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami kembali melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Simak dan selalu dengarkan sajian leluasa setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai. Dan acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo
Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnamasi di Wonosobo. Ya, Cak Sun, terima kasih banyak atas sama-sama, kesempatannya. Mbak Dia. Dan terima kasih juga atas kehadirannya di Radio Purnamasi di Ya, Wonosobo. insya Allah kita bisa bertemu di minggu yang akan datang. Oke, siap ya. Kami nantikan Cak Sun. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Cak Sun. Ya. Dan bersama dengan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jazakumullahu khair pada Cak Sun. Dan kita nantikan untuk jumpa kembali di minggu depan. Terima kasih juga kepada sahabat Purnama Sidi yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran kami di 98 FM Radio Purnama Sidi. Baik, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.